tepat waktu, sehingga Anda nggak ketinggalan informasi. Terima kasih untuk semua sekuritas yang sudah mendukung acara ini. Teman-teman bisa buka rekening di sekuritas-sekuritas ini juga ya. Dan sekali lagi saya kasih disclaimer, disclaimer selalu kita kasih untuk menyadarkan bahwa investasi saham ada risiko kerugian. Ada keuntungan, ada risiko kerugian, dan semua edukasi yang kita berikan, baik rekomendasi maupun referensi saham, bukan sebagai perintah beli dan jual, melainkan sebagai referensi saja untuk informasi tambahan untuk pengambilan, membantu Anda mengambil keputusan. Mengapa penting kita menyampaikan disclaimer? Ada beberapa orang yang tidak paham dengan arti kata disclaimer. Wah, kalau ada disclaimer-nya aku nggak mau beli saham itu. Wah, kalau ada disclaimer-nya kamu nggak yakin. Salah banget. Kenapa? Kita akhir-akhir ini sangat disiplin menggunakan disclaimer untuk membedakan mana yang benar dan mana yang pom-pom. Di luar sana banyak sekali pump and dump, banyak sekali yang promo-promo saham, endorse saham, nggak jelas ya. Kita mencoba untuk comply dengan regulator, regulasi, supaya kita bisa manage ekspektasi juga dengan user ya, supaya semuanya risiko terkendali. Oke, saya akan mulai teman-teman semuanya ya. Dari awal seperti biasa saya akan mulai dengan sentimen-sentimen di market dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan review bulan Januari tahun 2021 ini apa saja pencapaian kita dan apa saja evaluasi kita. MTrade melakukan banyak sekali evaluasi untuk bulan Januari 2021 ini. Apa rencana kita ke depan di bulan Februari, baik untuk investor maupun untuk trader? Nah, sentimen yang pertama, COVID-19 ini masih naik terus, bahkan di Indonesia sudah mencapai angka 1 juta. Meskipun demikian, tingkat fatality-nya sebenarnya menurun untuk COVID-19 ini. Ya, nah, yang menarik adalah bicara tentang stimulus, stimulus dari Joe Biden yang dia kampanyekan dulu, ini ternyata tidak semudah itu untuk dicairkan. Jadi masih ada consolidating. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa market turun selain karena profit taking, kenapa sih sebenarnya kok big fund memutuskan profit taking, institusi memutuskan profit taking? Hal itu terjadi karena mereka khawatir salah satunya soal stimulus ini. Stimulus itu udah pasti dikasih, udah pasti keluar, cuman angkanya yang dianggap terlalu besar untuk Joe Biden minta stimulus, mau kasih stimulus di angka seperti ini. Nah, teman-teman perlu sadari bahwa di Senat itu saat ini lebih banyak lebih banyak Demokrat ya. Jadi itu lawan politisnya Joe Biden gitu. Nah, jadi teman-teman untuk stimulus ini masih consolidating, perkiraan untuk stimulus ini kemungkinan akhir Februari dan juga sekitaran bulan Maret. Jadi teman-teman coba ya perhatikan apa yang saya katakan, stimulus ini sekitaran Februari sampai Maret. Kemudian di Amerika dan juga di Indonesia sebentar lagi akan ada earning season ya. Jadi akan ada earning season. Earning season itu gimana? Uh, Earning season itu artinya ya laporan keuangan keluar gitu ya, earnings itu keluar. Jadi itu satu yang membuat bursa saham di Amerika jadi sangat volatile, demikian pula di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kemungkinannya earnings 2020 full year ini pastinya lebih rendah daripada 2019, tapi hasilnya akan lebih tinggi daripada kuartal ketiga. Jadi lebih mendingan gitu. Oke. Nah, bicara tentang GDP di Amerika Serikat, ini agak-agak slowing down lagi, kemarin sempat naik tinggi, terus GDP growth-nya growth rate-nya jadi agak turun lagi ya, jadi masih agak labil, lain dengan China, kalau China sudah lebih stabil untuk GDP growth-nya. Tapi di Amerika untuk jobless claim-nya semakin menurun. Jobless claim itu tunjangan untuk pengangguran, udah semakin menurun. Hal ini menunjukkan sebuah tanda yang sangat bagus sekali ya. Ini menunjukkan hal yang bagus buat perekonomian di Amerika ke depan. Ada harapan yang lebih baik lagi. Nah, ya ini tadi saya udah bilang earning season.
COVID-19 di Indonesia juga masih naik ya. Bicara tentang vaksin, ini diedarkan kemungkinan mulai bulan Mei kali ya. Saat ini sih udah tenaga medis udah mulai dapat vaksin. Teman-teman saya yang dokter kemungkinan ada beberapa di antara Anda juga yang sudah mungkin Anda tenaga medis, Anda dapat vaksin juga. Sebentar. Iya, jadi teman-teman mungkin tenaga medis ada yang sudah dapat vaksin juga gitu. Nah, kita tunggu aja semoga distribusinya juga sudah, eee, semoga cepat ya distribusi vaksin ini karena ini sangat menentukan sekali nanti ke depan market gimana. Indonesia kembali menyiapkan stimulus juga ya, selain Amerika. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan dana mendesak 76 triliun dan ini lumayan gede. Ini diharapkan kalau nanti dia cair, ini akan memberikan sebuah dampak positif juga buat stock market. Gimana IHSG? Kok turun terus, turun terus, turun terus? Setiap hari kita menerima pertanyaan, ditanya saham, pertanyaannya semakin takut, semakin takut, semakin takut gitu buat yang udah punya portfolio maupun yang belum punya portfolio. Kita evaluasi yuk di bulan Januari 2020 ini. Di awal Januari 2020 kemarin kita sempat ada SODV, kalau teman-teman yang udah ngikutin, kita bahas tentang Januari effect dan kemudian bubble di bulan Januari. Waktu itu saya mengangkat tema tersebut karena IHSG-nya udah naik sampai di sini. Ijonya 1, 2, 1, 2, 3, 4 bulan berturut-turut ijonya. Dan itu udah deket banget dengan resisten kuat all time high IHSG. Kalau Amerika malah udah breakout sebenarnya ya. Dan ini udah sangat-sangat rawan sekali koreksi. Kalau misalkan Januari ditutup positif, Februari malah jatuhnya lebih dalam. Nah, teman-teman semuanya kalau ditanya kenapa IHSG turun sampai segininya, ini penyebabnya yang pertama udah pasti profit taking. Big Fund itu mereka punya modal sekitaran 5.000 sampai 5.700. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya mereka tidak akan cut loss, tidak akan cut loss. Jadi kalau kita perhatikan saat ini koreksi sudah mulai agak-agak melemah. Palingan kalau turun sekitaran 1 sampai 2 hari lagi aja dan ini sudah mencapai bottomnya dalam short term. Pendek itu udah mencapai bottom. Nah, itu hanya dalam beberapa hari ini. Banyak sekali yang tanya, yang trade tuh sebenarnya udah ngerti loh, IHSG mau jatuh, tapi kok masih trading terus waktu itu. Nah, ini menjadi salah satu evaluasi yang sangat besar sekali buat kita dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan evaluasi juga gitu ya. Kita mendengarkan Anda. Jadi waktu itu ketika di bulan Januari kita melihat market udah mulai bubble dan bubble itu bisa pecah di Januari akhir, yang kita rem sebenarnya adalah money management-nya. Jadi waktu itu kita sempat ngomong berkali-kali bahwa money management-nya dikurangin ya, mungkin yang ngikutin SODV kita ada ngomongin itu terus. Kalau biasanya di bulan-bulan sebelumnya kamu masuk 1 M, mungkin sekarang masuknya 300 juta atau 500 juta aja. Kalau biasa kamu masukin 100 juta, berarti uang yang kamu pakai itu kemungkinan buat trading ya, khusus buat trading, misalkan 100 juta, itu berarti uang yang kamu pakai buat trading sekitaran 200-300 jutaan aja atau maksimal 500 juta. Jadi sebenarnya waktu itu kita udah antisipasi, hanya saja antisipasinya dalam bentuk manajemen resiko. Sementara itu untuk saham-saham yang buat trading, waktu itu kita masih trading karena kita melihat pantulan-pantulannya cukup lumayan untuk swing trading. Tapi sekali lagi kita mengevaluasi diri juga, lain kali kalau IHSG-nya sudah mulai di puncak, sudah mulai riskan, sudah mulai bubble, kita akan mengurangi untuk rekomendasi beli buat swing trading-nya. Kita akan lebih slowing down. Selain mengingatkan untuk manajemen resikonya. Sebenarnya kemarin di Januari kita udah mulai agak-agak mikir apa kita kurangin rekomendasi untuk swing trading. Tapi masalahnya banyak sekali juga masukan, jadi kita mendengarkan kanan dan kiri, banyak masukan yang mengatakan, "Wah, kita ketinggalan peluang, ketinggalan peluang," kayak gitu. Ada beberapa masukan seperti itu yang kita dengerin untuk saham-saham yang memang berpotensi naik cepat. Contohnya waktu itu KF dan juga Inaf ya, sorry bukan Inaf, oke ya, KF ya.
Waktu itu kita ada sempat trading, aku lupa masuknya di mana, kayaknya di sini, waktu aktif, terus kemudian kejualnya pas di sini, gitu. Jadi kita ada trading juga. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini, nanti akan banyak yang bilang kayak, "Wah, ketinggalan peluang, M-Trade ini ketinggalan peluang," kayak gitu. But whatever, kita kita ada telat loss beberapa saham, tapi saham-saham yang masih liquid, bukan saham yang kayak gini. Ya, jadi ada beberapa kayak kita cut loss-nya agak kegedean gitu, kesalahan terbesar kita ada pada Raja dan Aisyah, itu evaluasi terbesar kita. Jadi dari situ kita ambil saham yang lebih liquid gitu ya. Terus kemudian kemudian, teman-teman mendengarkan teman-teman yang bilang, "Wah, kalau ini kamu kita ketinggalan peluang," gitu. Banyak sekali yang bilang di Antam. Waktu itu Antam ketika di posisi ini, Januari 8 di sini, kita udah nggak mau beli waktu itu. Dan ternyata benar, Antamnya naik lumayan tinggi di sini. Ini banyak sekali yang marah gitu, bukan marah ya sebenarnya, kecewa. Kok nggak dibeli? Ketinggalan peluang, terus jatuh. Kita ada beli di sini, jual sehari, nginep semalam, kita jual di sini. Lain kali, next time kita akan lebih disiplin dan lebih baik kita diomelin ketinggalan peluang daripada diomelin karena kemarin kita mempertimbangkan dua sisi. Antisipasi resikonya kita menggunakan money management yang waktu itu kita saranin duitnya diperkecil banget, kecilin banget. Itu yang harusnya melindungi kita semua. Meskipun ada banyak cut loss di swing trading. Oke, ya. Jadi kesimpulannya MTrade tetap evaluating, kita dengar yang mau yang tipe HK, kita dengar juga yang profil resikonya lebih ke moderat gitu. Jadi kita cari di tengah-tengah ya. Oke, kesimpulannya gimana? Di bulan Februari nanti gimana? Bulan Februari market akan consolidating. Market masih akan choppy, market masih akan volatile untuk bulan Februari ya. Kalau ini tadi monthly chart-nya, ini sekarang daily chart-nya. Teman-teman perhatikan ini IHS sudah turun 10% dari level puncak di sini sampai level puncak di bawah. Wah, ini ada capnya diskon gitu ya. Oke. Nah, kalau secara teknikal, support berikutnya itu ada di angka 5570 atau jika dibulatkan sekitar level 5600. Mungkin Anda berpikir matang, turun lagi sampai ke sini. Bisa nggak? Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir karena level-level ini ya dari sini sampai ke sini, ini adalah level untuk investasi. Wah, bisa nggak sih sampai ke sini? Sekali lagi, saya nggak mau ngasih kepastian bisa nggak bisanya, tapi kita pakai nalar aja. Dari informasi yang saya kumpulkan dari teman-teman yang di fund manager tentunya, mereka itu big fund itu terakhir beli itu di 5.700. Nah, kalau teman-teman perhatikan 5.700 itu di bulan apa sih? 5.700 itu sekitaran awal Desember di sini. Ya, jadi akhir November. Pas banget. Nah, ini udah terakhir. Mereka beli terus kemudian nge-hold, sekarang udah mulai profit taking. Nah, kalau profit taking sekarang udah semakin dekat dengan harga belinya mereka, berarti profit taking-nya sudah mulai terbatas, jualannya sudah mulai terbatas. Alasan kedua adalah banyak nyangkuters di retail menggunakan duit margin, duit T plus ini terpaksa harus di force sell. Gelombang force sell sangat besar dan juga ada banyak saham margin yang keluar, yaitu banyak yang dijual juga. Mengenai reksadana Aberdeen yang ditutup itu dia cuma jual sekitaran 1 triliun aja, jadi seharusnya nggak terlalu ngefek ke market dan fundamental perusahaannya pun juga bagus. Saya nggak tahu apakah kemarin kejatuhan kalau misalkan Aberdeen jualan saham, dia punya cuma 1 T aja dan dibagi jadi sekitaran, kalau nggak salah kemarin 14-15 saham. Kita ada kita ada broadcast di Note ya kemarin ya. Oke. Terus ya, saya mau bandingkan, teman-teman perhatikan di sini, ini turun 10%, ini di Agustus dan juga September, di mana IHSG udah naik signifikan waktu itu. Ini koreksi normal, ini sama kejadiannya. Ini big fund profit taking, ya, jadi udah naik dari Maret sampai saya buka di trading di charting aja, lebih kelihatan ya.
Sama sekali polanya, perhatikan. Maret sampai 28 Agustus. Dia naik 36%. Kemudian dari 28 Agustus sampai 10 September, dia turun 10%. Dan perhatiin teman-teman, ketika dia turun dari Agustus sampai September ini turun 10%, ini turunnya kayak pelan-pelan, pelan-pelan, tahu-tahu dijatuhin. Kalau saya lebih senang kayak gini. Ya, ini bottom naik tertinggi 34%, mirip ya. Aku ambil dari sini berarti 36 sama. Kemudian di sini turun sekitaran 10% ya. Perhatikan di sini ini udah palingan kalau tambah lagi ya sampai 11%-an di sini. Nih, ini pattern-nya sangat mirip sekali. Naik 36%, turun 11%. Naik 36%, ini turun 10%. Jadi kemungkinan ini koreksinya udah cukup terbatas, teman-teman ya. Jadi ini sangat wajar sekali. Dan perhatikan pattern-nya, dia naiknya bulan Maret, anggap aja April ya. April itu ke Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. Ini masuk September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Ya, perhatikan. Nanti kalau Februari ini bottom, berarti profit taking-nya kapan? Maret, April, Mei, Juni. Itu kira-kira kayak gitu. Dan Juni itu udah masuk periode siklus di saham tuh biasa setengah tahun awal cenderung naik, setengah tahun terakhir itu cenderung turun sampai September. Perkiraan saya Juni sampai September nanti agak-agak slowing down lagi, tapi turunnya tidak akan sampai sedalam kayak tahun 2020 karena 2021 ini sebenarnya fundamentalnya mulai naik gitu. Jadi teman-teman semuanya dengan melihat penjelasan seperti ini saya harap teman-teman tidak perlu khawatir berlebihan. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Ya, saya akan lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Eh ini tadi yang saya kasih tahu sampai kapan sih kira-kira turun itu sampai kapan? Kira-kira turun sampai kapan? Perhatikan ini petanya nanti kayak gini nih. Saya mau coretin di mana agak bingung. Udah penuh coretannya. Sorry. Halo? Halo? Kenapa? Kenapa? Ngelek. Ngelek terakhir aku dari ya ya saya ganti wifi dulu ya Bapak Ibu ya katanya ngelek. Uh, terakhir saya ngomong apa ya tadi ngeleknya? Oke oke oke. Saya ganti wifi sebentar ya Bapak Ibu ya. Halo, coach masih nge-lag nggak? Oke, good. Oke, makasih buat infonya coach Gracia. Um, Sampai mana tadi ya? Oke, jadi tadi IHSG turun karena apa? Saya sudah bahas yang paling utama big fund profit taking, kemudian nggak ada sentimen atau katalis positif. Sampai kapan? Perkiraan saya nanti sampai Februari pertengahan, mulai Februari pertengahan sampai Februari akhir. Nanti kalau laporan keuangan kuartal 4 2020 mulai keluar dan hasilnya beyond expectation itu bisa naik. Kemudian yang berikutnya nunggu stimulus ya, nunggu stimulus itu. Terus jadi kesimpulannya teman-teman saat ini market nanti bentuknya masih akan kayak gini. Nah, kita lihat nih. Ini kita lihat di Agustus September ya turun, kemudian gini.
kayak gini. Ini kita sebenarnya lagi dikasih kesempatan kedua. Bentuknya nanti di bulan-bulan berikutnya ada potensi kayak gini, tapi konsolidasinya nggak akan lama. Saya coba tarik ke kiri ya. Ini anggap aja ini Januari, kemudian ini turun, ya kan? Perkiraan saya nanti di Februari, ini naik berapa hari lagi naik, tapi dia bisa turun lagi, koreksi lagi kayak gini, ya. Koreksi lagi sampai terus nanti keluar stimulus, baru dia naik lagi kencang. Nah, ini perkiraan saya akan sampai bulan Juni. Nah, disclaimer ya, nggak bisa sampai 100% benar, tapi berdasarkan, history kita ngelihat pattern kayak gitu ya. Nah, teman-teman kemungkinan bentuknya bukan triple bottom lagi atau inverse head and shoulders, nggak 3 bottom gitu. Kemungkinan bentuknya cuma 2 bottom aja bisa juga. Apakah bisa juga V-shape recovery, kayak misalkan ini turun, terus kemudian langsung naik V kayak ini. Ini kalau aku perhatikan sih kayaknya enggak, kayaknya enggak. Ini terjadi di bulan Maret kemarin karena udah sangat murah sekali waktu itu. Jadi perkiraan aku nanti di bulan Februari bentuknya akan kayak gini atau seperti ini ya, seperti ini gitu. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman yang udah beli sekarang, investing di level-level sekarang, kemarin kita ada ajak masuk tuh sekitaran level ini ya, IHSG di level ini, nanti bakalan kayak gini. Anda yang masuk di level itu, Anda bakalan ngalamin seperti ini. Dan ini tidak usah galau, tidak usah panik, tidak usah khawatir. Oke, sekarang strateginya apa aja yang perlu dilakukan? Ya, jadi IHSG udah tebus MA50, uji support di bawahnya belum tentu tercapai, belum tentu tersentuh gitu. Dan arahnya masih akan konsolidasi. IHSG akan uji ini belum tentu tercapai, jadi nggak usah terlalu takut. Lebih arahnya konsolidasi. Apa artinya konsolidasi? Itu bergerak zigzag selama bulan Februari sampai Maret, sampai dia ada katalis yang terutama adalah stimulus. Jadi tenang aja, kalem-kalem aja sekarang tradingnya kita akan kurangin. Karena pada masa-masa seperti ini, masa sideways itu tradingnya agak-agak susah gitu ya. Stop loss gampang dikenain, habis dikenain mantul kayak Elsa kemarin. Tapi kalau stop loss-nya kita turunin, dijebolin ke bawah juga gitu. Jadi malah kita salah 2 kali gitu ya. Jadi kita mengevaluasi diri untuk itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan, fokusnya saat ini adalah we cannot beat the market, we cannot time the market kalau marketnya lagi sideways. Warren Buffett bilang, you cannot time the market, you cannot beat the market. Sebenarnya kalau saya boleh tambahkan quotes-nya, bukan saya sotoy lebih pintar dari beliau, enggak, karena saya belum lebih kaya daripada beliau, ya. We cannot beat the sideways market, sideways market itu jangan dilawan lah. Ini dia naik turun, dia bakalan sideways. Nah, ini kalau kita kebanyakan trading di sini, waduh, ini bakalan banyak stop loss-nya, profit taking-nya juga cepat, stop loss lagi. Bakalan very very stressful banget gitu. Selain asam lambung naik, nanti hipertensi juga naik. Bukan Anda aja yang asam lambungnya naik, tapi kita juga ngejawabin ini ya, menenangkan ini user banyak yang takut. Jadi don't beat the sideways. Caranya adalah kalau memang marketnya lagi bentuknya kayak gini, saya balik lagi ke slide yang tadi, kalau bentuknya kayak gini, ini yang cocok gimana? Kalau masuk di bawah sini, ini udah benar. Artinya kalau masuk di sini, ini udah benar, hold aja dulu. Nah, cara masuknya boleh lamsam sekali masuk di sini. Kalau kemarin yang udah masuk, gue kehabisan modal nih, amunisi gue udah habis nih. Wah, breakdown IHSG, jangan-jangan masih bisa turun merah nih. Tenang, udah diem aja, nggak usah terlalu dilihatin portofolionya tiap hari. Memang Anda pikir portofolio saya nggak turun. Portofolio saya yang kemarin hijau-hijau, hijau tipis itu juga ada yang jadi agak-agak merah. Cuman aku biarin aja, karena kalau fundamentally bagus, valuasi oke, selama kita nggak beli saham yang maaf kata digoreng-goreng kayak gitu, nggak beli saham yang ARA, ARB gitu, beli nggak apa, jualannya tepat waktu. Itu aman lah ya, jadi aman. Jadi teman-teman kalau yang udah beli di sini, nanti akan ada naik turun kayak gini, biarin aja.
Cara belinya, kalau lamsam harus lebih siap mentalnya, lebih siap, lebih kuat jantungnya. Kalau ada koreksi dikit harus rela. Kita nggak bisa beli benar-benar di bottom banget gitu. Meskipun kadang-kadang kita dapat juga di bottom. Kemudian yang kedua, jika Anda takut mentalnya nggak kuat, mentalnya nggak berani dengan koreksi, Anda boleh beli dengan cara, itu kan tadi lamsam ya, mix dengan dollar cost averaging atau nabung saham. Saya tidak suka strategi nabung saham yang dilakukan sepanjang hari, sepanjang tahun. Saya maunya kalau melakukan dollar cost averaging itu pas market lagi jatuh, seperti saat ini. Jadi Anda bisa lakukan dollar cost averaging atau nabung saham di Januari, Februari, dan Maret. Januari, Februari, dan Maret. Jadi modalnya misalkan modal untuk investasi 100 juta, masukin Januari di kan bottom banget ini ya 40 juta, ininya 30, ini 30 atau bisa juga 50 di sini 40, sorry sorry, ini 50, ini 30, ini 20. Itu bisa juga. Ini Januari, Februari, Maret ya, teman-teman. Itu kalau mentalnya nggak siap, mentalnya nggak kuat. Kalau saya sendiri ya saya lebih banyak masuk di Januari. Sekali lagi jangan disamain semuanya kayak saya mentalnya beda. Semoga sampai di sini paham, saya pengen interaksi sebentar karena kalau seminar tatap muka saya selalu bisa ngelihat muka Anda lagi berkerut jidatnya atau Anda lagi senyum, angguk-angguk, itu kelihatan. Kalau gini saya nggak ngerti. Oke, Anda paham nggak? Kalau bingung langsung tulis bingungnya di mana. Pusing nyangkut. Nyangkutnya selama bukan di saham ARB nggak apa-apa. Oke, good ya, aku lanjut. Aku lanjut, aku matiin chatnya lagi. Oke, aku akan lanjutkan. Sekarang kesempatannya saham-sahamnya apa aja, gimana? Ini nggak perlu saya jelasin lagi, mestinya Anda udah berkali-kali lihat, udah tahu juga ya. Ini cuma ingetin aja, bull market born on pessimism, dan satu lagi yang aku pengen ingetin adalah ini tuh penting banget ya, quotes ini tuh benar-benar sangat-sangat encouraging saya banget. Jujur kata teman-teman, ketika saya mengedukasi, saya sendiri udah melewati krisis besar 2008 sekali, dan juga krisis kecil-kecil kayak 2013, 2015, 2018. Itu saya ngelewatin kayak gitu. Tapi nggak ada yang kayak tahun 2020 ini. Kalau 2008 dulu lebih kejam sebenarnya. Jatuh lebih dalam, naik lebih cepat, jatuh lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau 2020 ini jatuh dalam, naiknya pelan-pelan dan lama, tahu-tahu dijatuhin gitu. Jadi memang sebenarnya peluangnya lebih enak sekarang gitu ya. Cuman ketika saya meyakinkan teman-teman semuanya, karena saya udah pernah ngalamin, jadi saya lebih confident. Apalagi kalau saya ngobrol dengan senior saya, teman-teman investor, mereka owner-owner sekuritas, yang sudah pengalamannya tuh dari tahun ngalamin krisis tahun 98, 87, bayangin itu umur berapa gitu. Saya aja 87 baru umur berapa gitu, masih masih ngedot gitu ya. Jadi ya tahun 98 masih jerawatan waktu itu. Nah, jadi kalau saya ngedengerin mereka, kita ngedengar orang yang lebih pengalaman, mereka bilang, "Kalau jatuh kayak gini, kita mau masuk." Apalagi mereka kemarin di bulan, Maret bilang, mereka siapin cash banyak-banyaknya. Waktu itu saya masih ragu. Kenapa? Karena kalau naik 20% kayak 2008 itu masih bisa turun jauh lebih dalam. Ternyata setelah naik tinggi September saya nggak mau sia-siain kesempatan. Dan sekarang kalau masih ada duit ya sekarang masuk boleh gitu. Jadi be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Di Desember kemarin semua udah pada greedy. Pertanyaannya ketika greedy adalah boleh masuk nggak ya? Kemarin aku ketinggalan peluang, boleh masuk nggak ya? Waktu itu kita mencoba ngerem dengan money management. Yang harus kita evaluasi kesalahan kita adalah swing trading nggak dikurangin, harusnya kita kurangin. Tapi mau bagaimana waktu itu memang ada banyak-banyak yang ada banyak saham swing yang masih naik-naik juga. Kita nggak beli salah juga gitu. Ya, but at the end kita ambil keputusan untuk kurangin next time kalau ada begini.
Kata kuncinya adalah be greedy when others are fearful. Saya sempat pernah bikin satu artikel, saya naikkan juga di konten di Mthreads, semoga Anda sempat baca. Greed is good, greedy itu bagus kalau Anda tahu timingnya. Dan sekarang saya udah mulai agak greedy lagi, tapi greedy-ku nggak seserakah di bulan September kemarin. Greedy-nya setengah setengah greedy dibanding September kemarin gitu ya. Karena however harga saham udah lumayan naik. Dan ini kesempatan bagus buat teman-teman yang belum punya saham, karena ini harga saham turun sampai ke November kemarin. Strateginya ada 2. Sekarang kita masuk ke strategi. Value investing itu ada 2 macam, value growth investing dan cigarette investing. Yang udah pernah ikut SODV, ini saya remind lagi. Terutama yang belum pernah, uh, semoga bisa dapat pencerahan. Value growth investing ini strategi yang dikembangkan oleh Warren Buffett, ya. Jadi aku sebelum ke value growth investing, aku ke cigarette investing dulu. Cigarette investing ini adalah strategi yang dikembangkan oleh Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett waktu itu tahun 1929 The Great Depression di Amerika dan tahun 1930-an sekian Benjamin Graham melihat bahwa banyak sekali perusahaan yang sedang terdampak karena krisis, secara manajemen itu ancur-ancuran, revenue-nya juga ancur-ancuran. Nah, tapi di situ Benjamin Graham melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang bisa mengalami recovery, perbaikan ya, tapi masih beresiko. Kenapa? Karena namanya recovery itu masih belum stabil. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk kenaikan valuasinya gitu ya, kenaikan valuasinya. Dia benar-benar mencari perusahaan yang sedang terdampak secara bisnis. Kata kuncinya adalah bisnisnya lagi trouble, lagi bermasalah, tapi valuasinya murah. Dan untuk cigarette investing ini, kalau Warren ini yang namain justru malah Warren Buffett, dia namain strategi gurunya itu cigarette. Dia bilang ya kayak ambil puntung sigar bekas orang kan ya juga gitu loh. Tapi masih enak lah istilah kata kayak gitu. Dia bilang the stuff might be ugly and soggy, the puff will be free gitu. Ya, ya bijak juga ya beliau ya. Oke. Um, Ya, jadi istilah kata untuk saham-saham yang cigarette ini nggak bisa hold terlalu lama, teman-teman. Probably kalau untuk investasi kita ambilnya 6 bulan sampai 1 tahun, dia recover, selesai, ya udah gitu. Kalau dia masih earnings yang bagus, oke, kalau nggak usah. Kriterianya adalah bisnisnya sedang tertekan dan juga PBV-nya di bawah 1, ini subjektif ya. Kalau beberapa perusahaan PBV di atas 1, tapi yang terpenting secara historikal, dia itu grafiknya PBV turun dan di bawah average PBV. Nah, nanti saya akan Anda kasih lihat saham-saham yang PBV terdiskon buat Anda. Mtrade lagi kembangin untuk chart PBV. Semoga dalam beberapa bulan ke depan udah bisa kelihatan secara otomatis. Sekarang kita masih manualkan dulu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, aduh, iya, untuk si Garbat Investing ini kebanyakan dapat di saham second liner, dapat saham di second liner. Jadi retail atau, kita semua investor retail ini cocok banget bisa masuk ke sini. Karena nominal beli yang kita gunakan itu juga nggak sampai yang ratusan miliar, triliunan gitu ya. Jadi kita retail, masih bisa masuk di sini. Be very careful dengan value trap. Oleh karena itu supaya tidak terjebak value trap artinya adalah, valuasi terlalu murah tapi harga saham nggak naik-naik. Be very careful dengan value trap. Supaya tidak terjebak dengan value trap, harus melihat potensi turnaround ke depan, ya, potensi turnaround dia kayak gimana. Nah, ini si Garbat Investing gitu. Terus kemudian memasuki tahun 1950, 1960-an, banyak saham yang sudah perusahaan yang sudah mulai recover. Sehingga Warren Buffett mengatakan bahwa wah susah banget cari perusahaan yang kayak gitu. Karena sekarang udah mulai bisnisnya mulai bagus dan terlebih lagi waktu itu Warren Buffett sudah mulai mengembangkan Berkshire Hathaway sehingga dia membutuhkan ruang yang lebih luas untuk masukin uangnya, dia butuh saham-saham perusahaan yang kapitalisasinya lebih gede untuk dia bisa masukin duitnya di
situ, uangnya udah dalam jumlah yang lebih besar. Jadi nggak bisa lagi masuknya saham di macam saham BRIS, istilah kata gitu ya, BJTM, tapi dia perlu masuk ke perusahaan yang macam BBCA, BBRI, BMRI, kayak gitu ceritanya. Sehingga strategi investasi dari Warren Buffett ini pun berubah menjadi value growth investing. Warren Buffett mengatakan, saya ini 85% value investing dan 15% growth investing dengan gurunya dia, Charlie Munger, yang sekarang masih menjadi partnernya dia, sudah usia 90 tahun lebih, dan itu nggak pikun, hebat banget. 2019 kayaknya ya. Iya, 2019 saya sangat beruntung sekali sebelum pandemi bisa ikut Berkshire Hathaway annual meeting. Waktu itu saya sempat mau tunda tahun depan aja deh, untung waktu itu pergi. Kalau enggak tahun depan kena pandemi nggak pergi. Dan saya melihat mereka masih sangat-sangat sehat. Charlie udah agak-agak lemes gitu, tapi Warren Buffett ini dia masih sangat-sangat bagus sekali menjawab pertanyaan, dan amazing angka about numbers ini dia masih sangat ngerti banget gitu. Intinya value growth investing bedanya dengan cigar butt investing adalah dia melihat di sini dulu. Dia melihat di bisnisnya dulu dan juga profitability, ya, dia nggak terlalu ngelihat valuasinya dulu. Jadi fokusnya di sini. Kalau bisnis modelnya nggak bagus, bisnis modelnya cenderung cyclical, dia sebenarnya nggak suka. Ya maka dari itu airlines langsung dia cepat-cepat jual. Jadi kalau kita perhatikan Warren Buffett yang asli itu dia sangat suka sektor consumer good kayak Coca-Cola, McDonald's, dan waktu itu newspaper juga ya. Newspaper. Sekarang sih udah ganti ke Apple dia gitu. Terus kemudian secara manajemen juga mau yang GCG, Good Corporate Governance, dan inovatif, profitability-nya stabil. Jadi ketika krisis pun nggak kena nggak sampai yang negatif-negatif. Nah, kalau Anda cari perusahaan-perusahaan seperti ini di Indonesia, Anda akan nemu perusahaan seperti Unilever, ICBP, INDF, GGRM, HMSP, KLBF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, TLKM, ASII enggak, TLKM enggak ding, sebenarnya dia turnaround, tapi ya earnings-nya dia nggak sampai yang hancur gitu. Ya ini bolehlah masukin di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apalagi yang belum ya? Aku lupa. Ntar tunggu aku cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 lagi. Oh, perbankan. Sorry, aku kelupaan. Semoga Anda nggak kaget. Saya suka tahu-tahu ini. BCA, BMRI, BBRI, dan juga BBNI. Ini cyclical, sebenarnya ini cyclical. Jadi kalau yang benar-benar memenuhi kriteria itu ya 6 ini. Apa yang menyebabkan 6 ini justru malah super slow banget? Karena sekarang big fund itu mereka sangat tertarik masuknya justru malah ke cigar butt investing atau perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami turnaround. Nah, bedanya apa? Plus minus. Kalau value growth investing, teman-teman highlight ya. Aku tambahin satu slide lagi. Plus minusnya di sini. Value growth versus cigar butt. Ini kalau value growth atau turnaround, value growth itu dia bisa hold lamaan. Hold lamaan sekitaran 3-5 tahun, terutama buat Anda yang punya modal, kelebihan modal, mau taruh uang di mana bingung, ya masukin aja di sini super discounted banget gitu. Terus dia gerak sahamnya agak cenderung lebih lambat, perusahaannya strong, risiko untuk bangkrut, delisting kecil, risiko fundamental kecil. Cigar butt investing ini hold-nya sekitar 6 bulan
sampai 1 tahun. Bisa nggak sampai 5 tahun? 2008 saya nge-hold CTRA untuk Sigarbat Investing, waktu itu masih belum ngerti Sigarbat Investing. Pokoknya aku beli simpan aja. Itu 5 tahun. Jadi valuasinya pas dari bottom sampai puncak banget. Dan waktu itu nggak sadar pas saya jual itu pakai technical, jadi udah mulai breaking down support gitu, support yang monthly-nya, ternyata valuasinya RNAV-nya juga pas lagi di puncak. Pas RNAV-nya lagi di puncak gitu, ya. Nah, jadi ini bisa juga sampai 5 tahun, tapi beberapa perusahaan yang fundamentalnya nggak terlalu kuat, aku akan nanti jualnya lebih cepat gitu. Ini fundamental earnings biasanya lagi keganggu ya, earnings-nya lagi kurang oke. Tapi ke depan projection secara forward looking ini masih oke. Dan ini ngelihatnya berdasarkan PBV di bawah average atau PBV di bawah 1 kalau bisa. Kalau nggak bisa ya di bawah 2. PBV di bawah average, average berapa lama? Ya sekitaran 5 tahun lah. Nah, kalau ini ngelihatnya berdasarkan PE ratio. PE ratio dia below average 5 tahun juga rata-rata gitu. Terus kemudian kenapa yang ini nggak bisa pakai PE ratio? Nggak bisa PE ratio karena pakai PE karena dia punya earnings-nya negatif. Oke, semoga teman-teman paham di sini ya. Dan kalau Anda tanya resiko fluktuasinya, naik turunnya harga saham, ini lebih fluktuatif. Sektor apa aja, semua sektor bisa. Oke. Sekarang sebelum saya bahas untuk saham-sahamnya, teman-teman, saya akan kasih dulu portfolio management ini. It will help you a lot. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kemarin kita salah juga IM Trade, ada banyak swing trading karena asumsi kita sebenarnya waktu itu kan kita kasih taunya sekitaran 70 sampai 80% itu invest, 20 sampai 30% itu trading. Jadi asumsi kita ya Anda modalnya trading segini, ya kita banyak swing trading. Kalau waktu itu swing tradingnya cut loss pun nggak ngefek banyak sampai ke keseluruhan modal. Tapi ternyata perjalanan dari setiap member kan berbeda. Kita menyadari mungkin ada beberapa orang yang belum menerapkan ini gitu. Bahkan ada yang pakai uang panas. Ya, sehingga ke depan kita juga akan coba untuk batasin swing trading-nya ketika market udah mulai volatile gitu. Ya, teman-teman, ini sangat penting sekali. Mungkin ada yang bertanya, "Waduh, duitku nggak sampai nih kalau beli sampai yang value growth. Aku maunya yang Sigarbat aja lah, aku dapat cuan 6 bulanan sampai 1 tahun tuh udah seneng banget." Jangan-jangan belum 6 bulan, baru 3 bulan udah merealisasikan keuntungan. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau value growth, saya sarankan adalah icip-icip dikit-dikit. Kalau nggak mau perusahaan rokok yang saat ini lagi super terdiskon banget GGRM itu PE-nya di bawah kayaknya udah mulai 9 itu single PE super super diskon banget atau Indofood itu dia PE-nya juga terakhir aku ngecek 11 kali. Nah, itu very discounted banget teman-teman. Kalau Anda nggak mau yang banyak-banyak saham di sini, ini pilih aja satu aja antara Indofood atau ICBP itu salah satu. ICBP itu sebenarnya saya lebih suka dari Indofood karena bisnisnya fokus, tapi problemnya adalah si ICBP ini dia kemarin utang di Pine Hill lumayan gede bisa jadi beban gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, masih bagus kok untuk pengembangan dia karena dia harus berkembang itu satu. Kemudian yang kedua, murah banget itu sebenarnya gudang garam. Gudang garam HMST juga cukup discounted tapi PE lebih murah gudang garam kalau modalnya bisa. Kalau B Farma ini juga begitu nanti dia uji coba klinis vaksinnya COVID-19 oke, wah ini dia bisa terbang. It's very good investment. Ingat time frame-nya. Jadi jangan harap cepat-cepat kayak kok nggak naik-naik, nggak naik-naik. Oke. Pilihannya saham.
untuk value growth investing. Ya, value growth investing. Angka 45% atau berapa persen silahkan diatur sendiri. Yang jelas pokoknya banyakin investingnya. Ini ada saham BCA, saya summary. Detailnya Anda bisa cek di, kita sebenarnya nggak pakai tabel-tabelan lagi ya, mungkin ini lagi transisi teman-teman. Ini detailnya Anda, ini kata trading kita ganti aja ya, stock pick nanti ke depan. Investing itu Anda bisa search di sini, BBCA. So, teman-teman, ada yang bilang, Ellen, tiap hari morning briefing, Ellen tiap hari day briefing dong. Kalau saya tiap hari morning briefing and day briefing, nggak akan ada mTrade V2, teman-teman. Jadi, saya perlu juga untuk atur tim yang lain, pengembangan sistem, dan lain sebagainya. Tim coach kita itu sangat engage banget dengan saya, sangat dekat sekali. Jadi, apa yang mereka katakan itu juga sudah sesuai dengan apa yang saya arahkan, ya. Jadi kalau masih ada yang belum sempurna, boleh dikasih masukan, ditanya saham, sebut nama coach-nya, kita nggak akan offended. Coach-coach di sini juga sangat mau belajar, jadi kalau dikasih masukan nggak akan tersinggung, nggak akan gimana. It's very good for our development. Oke. Ya, ini value growth investing. Detailnya teman-teman bisa cek di menu trading journal, namanya trading journal kita akan ganti. Filternya dicek sendiri aja, investing ya. Nah ini BCA hold, kalau beli lagi kayaknya kok udah kemahalan ya. Kemudian BBNI ini hold, BRI hold aja, BRI hold aja, tolong diralat coach. Bank Mandiri hold juga deh ya, Bank Mandiri hold juga ya, ini udah agak kemahalan, BNI yang buy. Coach tolong direvisi untuk BRI dan BMRI-nya di hold aja. Kemudian gudang garam ini buy. Aku kasih bintang karena murah. Nggak usah semuanya dibeli. Ini TLKM hold aja deh. Tolong coach TLKM diganti hold ya. Ya, saya ralat. Terus kemudian ini yang turn around banyak banget. Ini kita bagi per sektor. Wah, construction-nya ada kelupaan Wika. WSKT. WSKT tolong ditambahkan. Ini buy hold. Construction yang lain gimana? Mengikuti ya, mirip-mirip gitu. Terus kemudian BBTN-nya wait dulu. Ini wait ini kalau kita masukin ke sini berarti masuk ke watchlist. Ini untuk investing. BBTN ini wait. Sebentar saya cek di chart-nya. Jadi investing kita nggak cuma cari lihat berdasarkan valuasi, tapi kita ngelihat berdasarkan teknikal juga. BBTN hari Senin kemungkinan kita akan add ke investing gitu. Jadi ini jangan semua dihajar beli. Kalau teman-teman udah punya BJTN, nggak usah beli BBTN gitu, salah satu aja. Jadi ini BJBR ini masih wait. BBTN saya tulis buy aja deh, BBTN buy, tolong coach di ini ya. Saya nggak nyatet loh. Saya nggak nyatet ini ya. Jadi BBTN, Senin kita akan masukkan ke add buy, BJTM juga untuk investing. Nggak usah semuanya dibeli satu sektor satu aja. Semen, INTP, SMBR, buy hold. SMGR ini kita akan kemungkinan masukkan ke buy juga, saya cek dulu. Sorry. SMGR buy juga, buy hold juga. Nah, ini satu sektor aja. Satu sektor, satu saham aja. Ini buy, cara buy-nya boleh beli sekali atau nyicil di bulan-bulan berikutnya juga. Terus kemudian Adaro buy hold, dia udah di bawah. Do it, saya coba cek dulu. Do it ini bisa buy teman-teman, bisa buy. Ini bisa buy. Ini aku edit ya. Ini karena kemarin kita prepare waktu dia masih consolidating. Ya ini yang BJBR masih wait. Terus kemudian Indi bisa buy hold juga.
ITMG aku cek call-nya udah mulai naik. Ya, ini buy juga untuk ITMG-nya. Tiap sektor mana sih yang dipilih? Coba ya, aku pilihin ya. Untuk saham-saham second liner, banking, kalau mau satu aja ini. Nah, kalau untuk semen, tergantung karakter. Kalau yang ini tipe yang slow. Kalau mau yang lebih cepat, ini, yang ini. Tapi saya kasih tanda seru, artinya ada resikonya di sini, gitu. Jadi lebih fluktuatif. Terus batu bara, kalau Anda mau yang slow, masuk di Adaro, satu aja ini. Kalau Anda mau yang lebih cepat gerakannya, antara Indi atau Duit, ya, tapi gerakannya lebih liar. PTBA juga agak-agak slow di sini. Tapi pilih salah satu aja, Adoro aja nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan pilihan utama. Kemudian kalau pilihan utamanya di konstruksi justru malah BSKT, ini malah kelupaan saya tulis ini ya. Jadi BSKT aku selipin. Terus kemudian PTPP, habis BSKT itu PTPP karena dia terdampak SBF gitu. Oke, aku coba ya ini yang saham-saham yang pilihan utamanya. Konstruksi, saya cuma mau kasih info teman-teman. Kemarin konstruksi, kalau yang udah beli, hold nggak apa-apa. Kalau misal, aku kasih tahu ya, seandainya dia turun sampai ke MA 100 atau ke sini, kayaknya sih nggak bakalan sampai ke sini sih. Harga November, Desember tuh sampai ya bottomnya di sini. Ya, aku pakai support ini ya. Kalau sampai turun ke 1420, yang udah beli di sini investing, jangan panik, jangan stres. Yang namanya investasi itu return-nya, expected return-nya banyak. Jadi bisa sampai 3 digit range segini, range sejauh ini buat investing tuh nggak apa-apa. Kita nggak akan pernah bisa beli di bottom pas. Belum tentu loh turun sampai di sini. Jangan-jangan cuma sampai di sini terus naik. Kalau Anda bilang, Ellen kenapa sih nggak nunggu aja beli di bawah sini? Ya kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, terus langsung naik, Anda dapat harga lebih mahal. Maka dari itu saya bilang, kalau mental Anda nggak siap lamsam, ya nyicil aja 2 bulan gitu. Maksudnya dollar cost averaging, bukan nyicil gimana ya. Oke. Kemudian untuk sektor CPO, CPO itu pilihan kita yang paling utama ada di LSIP, yang versi agak cepatnya tapi nggak terlalu liar, atau di AALI. Ya LSIP the best. Di SND cukup oke juga. Yang lainnya CPO lain mengikuti. Basically kalau satu sektor gerakannya mirip, tapi sekali lagi buat investing kita pilih yang fundamentally bagus ya. Kemudian jasa marga, ini sebenarnya kalau dibilang udah boleh beli belum buat investing. Jasa marga ini udah bisa juga. Wait, sebentar, sorry. Bisa tapi tunggu sedikit deh, sorry. Jasa marga, aku gambar path-nya dulu. Sekitaran 40, 80, 4 ribuan. Ya, 40, 80, 4 ribuan. Yang udah punya hold aja. Aku nggak terlalu suka jasa marga. Kalau mau story SBF, aku lebih sukanya di BSKT. Terus satu lagi teman-teman, SBF itu bakalan jalan. Kemarin aku ada dapat info dari siapa ya yang ngomong, aku cek dulu. Itu SBF dia bakalan jalan kalau pandemi berakhir. Jadi pandemi kapan berakhir gitu. Jadi ini masih nggak menentu. Kemarin sempat ada meeting tentang SBF tuh bakalan dikucurkan di bulan April, tapi ini berubah lagi. Jadi Khatib Basri bilang SBF ini ada di bisnis.com. SBF baru bisa jalan kalau pandemi selesai gitu. Jadi kalau intinya game changer adalah vaksinasi plus disiplin kesehatan. Kalau itu mulai membaik baru SBF jalan. Maka dari itu ya kita construction sabar aja. Construction mungkin kalau teman-teman mau pakai dollar cost averaging atau nabung saham aja sekitaran Januari udah lewat, Februari Maret gitu. Oke, metals ini sangat bagus sekali. Antam nomor 1, dia geraknya paling cepat. 3 ini mirip.
Cuman jangan sekarang deh. Belinya di angka berapa? Coach tolong dicatat ya, bantu saya catat untuk Antam. Saya menanti Antam di level 1960 sampai 2.200 level ya ini 2000-an ya 2.200 sampai 1960. Nah ini sebenarnya udah boleh icip-icip gitulah dikit tapi nanti kalau aku masih mau nawar dikit lagi sih lihat sikon besok hari Senin candle gimana. Kalau candle hijau kita mau mulai masuk dikit gitu. Jadi Antam ini spesial banget. Big Fun sangat suka sekali. Electric Vehicle Story ini sangat-sangat bagus banget gitu. Aku selalu pakai support di November. November, Desember, ini dia baru naik di sini, dia telat naiknya. Berarti ya benar. Ini kemarin Big Fun kumpulin terakhir kira-kira Desemberan di sini, benar sekitaran 2002 sekitaran angka 2000 sampai 1970, 1960-an ini. Jadi ini mulai besok Senin kita udah mulai cicil untuk intip-intip Antam untuk masuk gini. Cicip masuk dia ya, 2200 sampai 1970-an. Terus kemudian timah, Ais. Tins ini juga sama, kita mulai mungkin satu candle jatuh lagi kita akan ambil. Jadi udah deket-deket. Nah kalau tiga itu misalkan mau pilih satu aja biar portofolionya nggak banyak. Mungkin banyak yang bilang wah Encrave portofolionya banyak. Kita mendengar juga. Setiap masukan kita dengarkan kok. Ya jadi tapi kalau bisa nyampein masukannya jangan sambil marah-marah ya karena kita juga jadi deg-degan gitu. Coachnya kan masih muda-muda, mentalnya masih kalau dimarah-marahin nanti bisa sedih teman-teman ya. Jadi banyak sahamnya, tapi saya bisa kasih prioritas ya. Yang Antam ini the best one, Big Fund sangat suka sekali. Kemudian yang kedua adalah Tins dan yang ketiga Inco. Inco ini geraknya dia paling steady. Tapi kalau ditanya tiga-tiganya bagus nggak? Tiga-tiganya bagus. Tiga-tiganya bagus. Dua pemain Nikel, Inco, dan Antam ini bagus banget. Jadi kalau Antamnya jatuh, aku mau masuk agak banyakan gitu. Oke, terus mau di portfolio terpisah boleh juga supaya nggak ganggu average harga yang kemarin. Mau di portfolio yang sama juga nggak apa-apa. Terus MDKA, ini wait no buy, ini probably ya tulis aja coach level belinya di harga berapa gitu karena kalau no buy kok kayak kesannya nggak bagus gitu. Nanti di summary, nanti kita akan naikkan satu artikel summary dari SODV ini khusus untuk Anda. MDKA, oke, 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 oke. MDKA ini different story. Dia lebih ke arah breakout itu. MDKA kita masih wait and see. Lebih nunggu stimulus. Kemungkinan kalau dia jatuh lagi kita akan beli. Kita lebih suka buy weakness saat ini. Appetite-nya baru buy weakness. Beda dengan tahun-tahun lalu buy breakout. Astra, yang suka saham yang agak-agak saham turnaround, tapi enggak saham turnaround, tapi enggak yang lambat-lambat banget. Astra ini boleh masuk. Investingnya aku nggak ngecek di trading journal ada di angka berapa, tapi di harga sekarang ini di bawah 6350 ini masih boleh ambil sih untuk Astra. Buy hold ya. Kalau bankingnya big caps kita tinggal nge-hold aja. Kecuali BBNI. Medco-nya ini wait and see dulu. Tulisannya wait and see aja coach nanti di summary-nya, jangan no buy. Kemudian Elsa ya. Elsa teman-teman, kemarin itu kita ada kasih tahu Elsa swing trader jualan, cuman kita ada kasih note, kita ada kasih PS, tapi banyak yang nggak liatin PS-nya karena PS-nya itu harus istilah bahasa Jawanya harus didudul dulu, harus dipencet dulu gitu. Kita akan perbaikin untuk tampilannya supaya teman-teman bisa lihat. Wah udah nggak kelihatan kalau kelewat hari udah hilang dia. Ya supaya teman-teman bisa lihat ya kalau dipencet itu keluar
keluar saham terjual kita. Ini ada nih, yesterday. Nih, pembatasan risiko dulu untuk trading. Untuk view investasi 6 bulan bisa hold. Jadi kemarin banyak yang kasih masukan, dikasih lihat dong, nggak usah dipencet dulu, oke. Okay. But it takes like few days buat rilis lagi, buat ini ya. Jadi teman-teman, untuk Elsa, ini kita ngelihat bisa bisa di hold juga gitu. Jadi ya balik lagi ke sini, ini tadi langsung pilihan saham ya, kebalik. Nanti aku baru bahas sektor, agak kebalik dikit PPT-nya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Poultry, kita lebih fokus ke Cepin Java, level belinya nanti akan kita kasih tahu juga di rangkuman. Java itu di level 1.300 sampai 1.400-an. Ini udah boleh banget kalau mau invest, tapi aku lebih prefer ke Java. Kalau Anda minta saya pilihin satu deh poultry Java, karena dia lebih ke ini, so good food. Ini oke, Medco dan Elsa dua-duanya oke ya, tapi Medco masih wait and see dulu. Di angka berapa Medco bisa masuk? Pilihin salah satu dong, Medco atau Elsa. Elsa lebih volatile, Medco lebih steady. Jadi kalau investasi mungkin lebih cocok ke Medco aku wait and see dulu ya, aku nggak kasih angka dulu, karena aku perkirakan Medco ini agak rawannya dia bentuk head and shoulders gitu, takutnya turun. Jadi Medco wait and see, kita masih belum kasih angka. Terus kemudian APLN, ASRI, BSDE, Cetra, Pewon, SMRA, ini semuanya boleh beli semua. Untuk APLN kita kalau mau masuk ya, prioritas properti itu pasti BSDE ini paling premium, tapi dia diskonnya dikit. Kalau mau ambil ya ambil sekarang boleh, tapi tinggal ngehold sih ya. Kalau mau yang lebih diskon secara harga CTRA, harga sekarang juga udah bisa. P1 ini juga udah diskon. Terus kemudian SMRA ini juga udah diskon banget secara ini. Pualing diskon valuasi itu sebenarnya Alam Sutra tuh diskonnya super murah, valuasinya super 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 murah banget. Ya ini kena kalau trading agak-agak kemarin kita ada trading juga, kalau misalkan kena stop loss Anda mau jadi investasi ya bolehlah. Kita investing Alam Sutra bukan karena fundamentalnya bagus, ingat si Garbat Investing dia utangnya gede, kita ngarep turn around aja, kalau puff-nya habis ya udah buang gitu. Jadi ini valuasi masih oke, dia naik, nanti beberapa bulan kalau udah naiknya kelihatannya udah mulai capek kita jual. APLN juga mirip kayak ASRI ya. Untuk properti ASRI super cheap banget, super murah. BSDE hold atau buy boleh juga deh, tapi buy-nya agak kurang murah gitu. Jadi ya ini the best secara fundamental. 1, 2, 3, 4 ini oke. Yang terakhir retail, RALS dan MAPI. Yang terakhir retail, RALS dan MAPI. Sekali lagi kita Mtrade terus memperbaiki diri. RALS kemarin yang super trader kejual, yang buat investing hold, banyak yang bingung di sini. Kita akan perbaiki terutama untuk tampilan aplikasi kita dan informasi supaya tersampaikan tidak overlap. Investor masih ngehold aja ya untuk RALS, kemudian untuk MAPI ini juga masih ngehold aja. Need to be more patient dua ini. Ini begitu nanti vaksinnya jalan, dia akan sangat ini banget, reverse banget. Terus mungkin pertanyaannya kayak kenapa nggak belinya nanti aja sih pas vaksinnya udah diedarkan. Nah, kalau nanti sahamnya nanti udah naik, teman-teman. Sekali lagi pasar saham forward looking. Kalau kamu mau, kalau kita mau dapetin harga murah, kita harus berpikir seperti fund manager. Fund manager masuknya kapan? Masuknya pas lagi murah, pas lagi retail ketakutan gitu. RALS atau MAPI dua-duanya sama,
Ada FM yang suka MAPI, ada yang suka RALS. Kalau lebih besar mana secara, perusahaan di MAPI sih, kalau RALS dia menang di balance sheet. Oke. Saya kembali ke fokusnya ya. Komoditi boom masih akan menjadi tema kita hingga tahun 2021 berakhir, bahkan sampai 2022. Ya, karena ada pemulihan perekonomian, harapannya dari vaksinasi yang efikasinya bisa bagus dan juga efikasi dan distribusi oke. Distribusi oke, terus kemudian, supply-nya kemarin terutama untuk CPO, supply-nya itu nggak banyak, butuh waktu tanam sekitaran 3 tahun sampai 4 tahunan, sedangkan kemarin penanamannya nggak banyak, tapi demand-nya semakin meningkat. Kemudian, faktor cuaca untuk komoditas seperti CPO, agriculture, dan juga, coal, La Nina ini masih sampai bulan Mei. Kemudian winter di China, winter mulai berkurang pun mereka perekonomian gila banget. Jadi tetap butuh coal, impor dari Indonesia dan India, dan selama mereka masih ribut-ribut dengan Australia, itu masih akan sangat bagus sekali. Dan juga bicara tentang green energy atau electric vehicle, ini menjadi Indonesia menjadi sorotan dari banyak negara karena produksi nikel kita sangat bagus sekali. Ya, jadi fokusnya commodity boom yaitu CPO, coal, oil, metal, and pulp, dan juga omnibus law SWF, ini construction, semen, kita akan jangka menengah aja, cuan bungkus, nanti kalau jatuh beli lagi, kayak gitu. Perkiraannya ini bottom, ini Januari kan turun ya, Januari Februari. Perkiraannya, sorry, aku ulang gambarnya deh. Ini kemarin Januari kayak gini, perkiraan aku beberapa hari lagi naik, Februari, Maret kayak gini, Mei, Juni, Juli turun lagi ya sampai September, Oktober. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai September, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oktober, Nov, Des. Berantakan. Saya ulang deh. Skenarionya kayak gini. Januari ketinggian, dia turun. Terus kemudian beberapa hari lagi akan naik. Ini Januari, ini Februari. Terus dia akan kayak gini. Tapi ini lebih tinggi low-nya. Maret, Mei, Juni, turun. Biasanya Mei juga bisa turun dikit ya. Aku hapus dikit deh di sini. Mei, Juni, naik dikit. Agustus, September biasa lumayan turun. Nggak sampai sedalam ini sih. Ini perkiraan aku 2021 petanya kayak gini. Juli, Agustus, September, biasa di sini mulai bumpy, Oktober, November, Desember. IHSG 6.800 sampai 7.250, ini pesimis, ini optimis. Perhatikan Februari Maret masih akan kayak gini, tapi teman-teman kalau Anda ngelihat jangka pendek Anda pusing, Anda ngelihat jangka panjangnya ini sangat-sangat bagus sekali. Kalau nggak mau jangka panjang pun di sini kita bisa profit taking. Nanti kita akan kasih tahu seandainya ada perlu profit taking dan bisa masuk lagi di sini. Gitu. Oke, kita akan guide terus. Ya, hold keras ya. Oke, tadi aku udah bahas semuanya. Ini aku kasih lihat untuk chartnya CPO, chart CPO. CPO kita belum banyak naik, AALI, LC belum banyak naik, tapi harga CPO udah mulai ngerangkak naik ya. Jadi it's good for us, bagus buat kemarin yang udah beli, yang udah punya hold aja. Ini harga call-nya juga kemarin lompat tinggi, jadi Senin kemungkinan kita akan
masuk ke saham-saham CPO yang tadi kita belum beli dan fokusnya kita mau ke jangka menengah. Investasinya ada 2 macam, very long term dan jangka menengah. Jadi teman-teman ya, kita nggak trading dulu untuk short term-nya karena ngeselin banget kalau dikasih stop loss, kena stop loss, naik lagi, kasihan teman-teman juga nanti. Oke, untuk oil sementara masih stagnan, jadi, buat Elsa mungkin perlu agak-agak sabar juga gitu ya, Medco wait and see, Medco-nya wait and see. Kalau ngelihat kayak gini, oil Brent masih bisa turun kayak gini. Jadi wait and see untuk Medco. Kemudian untuk metals, gold-nya lagi sideways. Dia kalau ada stimulus naik, kalau ada vaksin turun. Nikelnya ini masih agak-agak turun, agak koreksi ya, kena support tapi masih agak koreksi. Jadi halo? Hah? Oh my god, share screen-nya salah. Ah, udah ngoceh dari tadi, saya harus ngulang lagi. Thanks. Makasih diingetin ya. Aku balikin tadi sampai sini ya, mohon maaf ya. Share screen-nya tadi ini. Jadi intinya investor nggak usah khawatir tentang komoditas. Aku udah bahas banyak tadi ya sentimen untuk komoditasnya. Dan ini harga CPO naik, seharusnya ini CPO kita juga AALI LSIP naik juga, yang udah beli hold aja, yang belum beli besok ada peluang yang lainnya. Terus kemudian call-nya juga kemungkinan untuk saham-saham kayak Indi, Doit gitu yang kita belum ambil, kita akan remind untuk ambil besok hari Senin. Adaro oke, fundamentally very good. Oilnya stagnan, Medco kita masih wait and see, belum masuk karena aku ngelihat masih bisa bentuk kayak head and shoulders, dia bisa turun gitu. Oil Brent juga sama, masih bisa koreksi. And then gold sideways, dia akan naik kalau ada stimulus, turun kalau ada berita bagus tentang vaksin. Jadi kita masih wait and see, MDKA-nya juga masih wait and see. Nikel, dia masih bisa turun. Yang lain perhatiin CPO-nya, jangan buru-buru masuk di nikel ya. CPO udah jatuh dalam, coal-nya juga udah sempat jatuh lumayan. Nikelnya dia menurut saya jatuhnya kurang. Jadi Antam, Inco, Tins, sabar dulu lah, kita lihat beberapa hari lagi. 1-2 hari lagi kalau dia jatuhnya cepat, jatuh tajam, itu kita mau masuk. Tapi kalau, ya kita lihat sikon, jangan terburu-buru. Harga pulp-nya naik terus ya, ini lebih ke INKP dan juga TKIM, kalau dia ada breakout, kita akan buy lagi, gitu. BCA hold aja, valuasi udah agak mahal, BRI juga valuasi udah agak mahal, ya ini ngelihat dari chart-nya, BMRI juga, nah yang agak masih murah BBNI, ini saya kasih lihat tadi historical valuasi, saya review lagi saham-sahamnya, ICBP, perhatiin, super cheap banget. Jadi yang berani HKKF, enough, kalau nggak berani HK ini, ya something wrong with the mindset. Mindsetnya berarti mindset get rich quick gitu. Ini kalau mau cari harta karun terpendam lumpur, saat ini harta karun terpendam lumpur, bolehlah yang punya uang nganggur di deposito daripada buat beli mobil. Saya punya seorang kawan, dia punya mobil mewah dijual, harganya sisa setengah karena dia butuh cash flow. So, bukan berarti saya ngomong Anda nggak boleh menikmati hidup, boleh. Cuman jangan juga jadi kayak orang, maaf ya, Cina totok. Jadi orang Cina totok itu kayak saya ngelihat saya punya grandma, grandpa, bahkan papa mama gitu. Mereka save money gitu kayak nggak mau menikmati hidup yang duit disimpan-simpan terus. Kita nggak mau juga kayak gitu. Tapi terkadang saya juga belajar dari mereka untuk menunda kesenangan. Jadi misalkan kepengen beli ini, sekarang marketnya lagi bagus, ya udah beli ini dulu lah, beli saham dulu lah, nanti cuan dari saham bisa buat dinikmatin
buat barangkali pandemi selesai bisa buat jalan-jalan kayak gitu. So it's super 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 cheap banget meskipun chart technical-nya very bad. Kalau takut nyicil aja Februari, Maret, cara belinya ya udah besok hajar kanan, nanti beberapa hari lagi atau 1 bulan lagi beli lagi gitu, nggak akan beda jauh valuasinya. Kita akan kasih tahu teman-teman ya, untuk belinya. By the way kita udah kasih tahu tiap hari sih untuk ini, dan ini juga super cheap banget untuk Indofood-nya, PE Band-nya. Kalau ini saham Value Growth kita pakai PE. Aduh super cheap banget. HMSP, waduh ini lihat nih, aduh sangat-sangat murah sekali, menggiurkan sekali. Ya, GGRM, wah ini super murah banget. Kalbe Farma ini sangat sangat ya discounted di harga, tapi di valuasinya belum. Jadi lebih ke Indofood, ICBP, GGRM, HMSP. Karena kemarin dia sempat naik tinggi, agak tinggi. Unilever, good company, valuasi terdiskon dari sekian banyak. Samsultan, pilih Indofood, ICBP, GGRM atau HMSP aja. TLKM juga masih discounted secara valuasi, tapi secara harga udah agak-agak tinggi ya. Ya TLKM, coach, sorry aku revisi, TLKM boleh buy lah, boleh buy hold ya, karena valuasinya lumayan diskon. Astra International tadi aku bilang masih boleh beli, masih murah banget ya. Oke. Ini yang aku tulis di artikel kemarin, saham tenang ya, sabar tenang, bottom market nggak lama lagi, terus uh, fokus pada fundamental perusahaan ya, valuasinya masih murah dan masih berpotensi untuk turnaround story. Ya saham yang saat ini di bottom tadi udah banyak banget, bukan cuma ini aja, ini kan yang di artikel kemarin ya. Tadi aku udah kasih di tabel. Jika belum punya saham long term itu bukan cuma perhatikan, tapi buy. Ya gudang garam, ICBP, Indofood. Kalau Kalbe Farma nggak ketinggian, ASI boleh. Pelan-pelan lambat naiknya tapi bagus. Oke, ini yang saya tulis kemarin. Anyway, tadi saya udah jelasin lebih lengkap lagi sih. Kalau modal habis ya udah nge-hold aja, nggak perlu setiap hari dibeli di bawah-bawah, nggak bisa sampai dapat di bottom banget. Aku punya HMSP juga sekarang merah-merah kok. Mau nambah nggak HMSP? Udah terlalu banyak saya beli saham. Udah hampir aset yang masuk ke saham udah terlalu banyak, ada di saham blue chip, ada di saham second liner, HMSP saya sekarang lagi minus, kemarin last week minus 5%, sekarang mungkin minus 10%-an, tapi aku biarin aja. Nanti kalau ada rezeki lagi, aku akan masuk ke GGRM, ya ke GGRM dan ke Indofood gitu. Itu buat duit yang aku biarin aja. Kalau Anda nanya, saya lebih banyak ke turnaround atau ke saham-saham value growth. Aku lebih banyak ke turnaround karena secara mental juga saya lebih siap juga. Takut portofolio merah, udah sabar aja, nggak usah diliatin terus ya. Takut beli saham investasi, be greedy when others are fearful, kan udah aku jelasin banyak tadi. Secara siklus beberapa bulan juga gitu ya, peta IHSG sampai setahun pun perkiraan projection aku juga udah aku kasih tahu. Jadi kalau beli pas naik ya telat gitu. Makanya jadi investor tuh harus berani ya. Oke, jangan sampai nanti udah naik di Februari, di Maret, April, Mei, terus FOMO, aduh nggak beli gitu. Jadi teman-teman yang masuk di bulan Desember, join Mtrade bulan Desember, bulan Januari, dan masih rugi-rugi di trading, ini ada kesempatan buat Anda dan ini kabar baik buat Anda. Jadi so be happy. Uang sekolah Anda nggak sebesar uang sekolah saya dulu waktu di tahun 2008, yang waktu itu bisa kebeli rumah, kebeli mobil gitu. Jadi ya pastinya di saham ada kerugian, itu udah satu hal yang wajar. Yang paling penting adalah money management, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Oke, conclusion-nya akan aku kembalikan satu slide terpenting hari ini adalah slide terpenting hari ini yang mana ya? Kalau boleh satu aja aku pilih, yaitu slide yang ini. Silakan kalau mau di screenshot, dipasang di figura, ditempel, dijadiin wallpaper. Ini aku ganti, sorry, yang
Tadi Kalbe Farma valuasinya agak ketinggian. Ya, dua ini yang pilihan utama. Oke. Eits. Oke, teman-teman yang belum bergabung dengan IM Trade, seandainya mau bergabung atau teman-teman yang lain, saudara, teman-teman yang lain mau gabung, masuk ke sini aja. Kita sebenarnya ada program affiliate, tapi masih manual. Jadi kalau Anda merefer teman Anda, itu bisa dapat tambahan 1 bulan gratis ya, tambahan 1 bulan gratis untuk Anda sendiri, tapi harus kasih tahu dulu di awal, aku mau refer ini loh, nanti kalau si A ini kontak kamu, itu dari aku ya, gitu. Dan kalau memang orangnya karena kita masih manual ya, secara sistem otomatis baru kita kembangkan pelan-pelan. Dan kalau orangnya udah join, Mtrade, Anda belum dapat bonus sebulannya, bisa kasih tahu ke tim sales juga, si itu udah join loh," gitu. Jangan lupa ya, aku di-tag ditambahin 1 bulan, kayak gitu. Jadi orangnya yang harus hubungin kita dulu, bukan kita yang, eee, nyariin dia, karena kita nggak mau ngejar-ngejar orang, gitu. Itu aja dari saya coba mau cek untuk question and answer, saya akan fokusin untuk jawab dari pertanyaan yang justru terakhir dulu, karena pertanyaan yang dikirim jam 9 probably sudah terjawab. Miss, pagi pencerahannya buat agro please, kalau ada technical rebound, silahkan dijual dulu aja. BSDE nyangkut aman, oke hold aja buat investing. Kalau KLBF dan BSBP gimana? It's totally different. KLBF itu buat hold 5 tahunan, BSBP untuk like 3 or 6 month aja. Instead of BSBP, aku lebih suka fundamentalnya BSKT. Kira-kira Anta mau dibeli dengan strategi apa? Swing super, semi invest atau invest? Investasi garbage investing bisa, swing trading bisa. Tapi kalau swing trading itu, jadi palingan gini, kita nanti kasih tahu Anta beli dengan strategi investasi jangka menengah karena dia cyclical. Nah, sama-sama beli bareng, kita nggak kasihin level stop loss karena kalau kasih level stop loss kita adjust terus stop loss-nya ya percuma aja gitu, atau stop loss ditoelin market maker naik lagi, nah itu sayang banget gitu. Palingan kalau kita belinya sama-sama dengan strategi investasi jangka menengah, terus kemudian nanti pas di resisten kita akan kasih tahu. Jadi investor berjiwa trader, rencananya mau investasi, tapi habis itu aku pengen jualan dikit. Itu kita kasih tahu, kita akan kasih tahu tetap. BBRI kalau belum punya HK nggak Senin. Aku kok udah nggak seleranya di situ ya udah agak kemahalan. Pencerahan untuk itu buat trading aja. Kita agak-agak waspada buat saham-saham yang udah di atas gitu ya. Apakah kemungkinan saham balik ke harga Maret? Kalau Anda ngikutin dari awal, Anda tahu jawabannya. Jawabannya enggak. SMBR balik ke harga November dikit, iya. SMBR nyangkut 1150 hold aja. Wah, saya udah refer lebih dari 5 orang, Pak Adrian Susanto. Terima kasih banyak Pak Adrian Susanto ya. Ke depan kalau nge-refer, tolong dikasih tahu dulu, saya mau refer namanya ini, gitu. Ya, jadi kita ada kasih apresiasi buat Anda. Mohon maaf, saya baru kasih tahu ini karena kemarin juga sangat sibuk sekali pada benahin infrastruktur dari V1 jadi V2. UNTR Next Action, UNTR ini kita kayaknya udah masukin ke semi investing juga untuk 6 bulan bisa hold. Jika swing trader di bulan Februari take profit, apakah saya mid term trader bisa ikut take profit sebagian dan nambah barang saat turun? Silahkan aja. Boleh bantu analisa Akra, jarang banget dibahas. Oke, siap. Akra jujur saya nggak hafal fundamentalnya ya. I will check later and will be back later. Kita akan buatin analisisnya Akra. Coach, tolong bikinin analisis Akra. Secara harga udah lumayan terdiskon, mestinya ada pantulan atau technical rebound. Fundamentally, we will back to you dalam bentuk konten. Enough KF Tower untuk invest? No. Tower banyak yang tertarik katanya, oh ini
bagus ini tapi kok kurang nyaman ya. Kenapa? Karena tower ini Big Fund udah masuk duluan gitu. Jadi mereka udah potensi ini. Dia ada turnaround nggak? Perkiraan aku ada turnaround. Main Cepin Java itu bisa recovery, bisa turnaround juga, tapi fundamentally kita pilih Java. KLBF kalau udah kebeli hold aja itu buat investasi. UNTR kapan bisa masuk untuk midterm investing, untuk cigar investing kali ya turn around. Karena kalau istilah midterm investing kok UNTR, sorry, UNTR. Kita kan kabarin ya besok ya, UNTR. Sementara masih wait and see dulu. BPKP nyangkut gimana kalau ada technical rebound keluar dulu ya. Akses kok nggak ada list sektor retail ya. Akses ada kok. Akses boleh ini. Coach tolong ditambahkan akses boleh buy. PTBA dan UNTR bisa hold sampai kapan untuk beberapa bulan? Yohanes, saya di sini. Apa ini? Saya nggak paham. Miss, saya masih ada PTBA UNTR bisa hold sampai kapan ya? Kita akan kasih tahu ya untuk komoditas nanti kapan bisa keluar untuk swing trading dan juga untuk investingnya. GGRM potensi support di berapa? Kemarin sudah jual dari long term portfolio, rencana mau serok bawah, jangan dijual-jual. Jangan dijual-jual. Kalau buat long term investing, jangan jual-jual. Kalau GGRM HMSP, kita susah ambil supportnya ya. Ini udah breaking down di sini. Sebentar, saya coba cari. Next support itu di 36275 tapi belum tentu kesentuh loh. Belum tentu kesentuh 36275 untuk GGRM, HMSP ini support di 1155. Jangan jual-jual, jangan berharap dapat bottom banget. Minta advice Antam di 775 dan BRIS di 1500 saya harus gimana? Sebentar. Iya, jadi Antam di 775 hold aja, murah harganya. BRIS di 1500 murah sih ya. Hold dulu deh, kalau jual sekarang tuh rugi di sininya. Nanti BRIS harga saya harga murah banget juga, jadi saya masih nge-hold juga. Hold dulu aja. Kalau bull oke nggak? Nggak dulu deh. Di antara sektor di antara 4 sektor CPO, nikel, properti, konstruksi bisa urutan prioritasnya gimana? Ini based on sectoral rotation. September, Oktober saya sangat fokus di properti dan konstruksi. Sekarang masih oke juga, tapi saat ini aku lebih fokus ke CPO dan nikel. Ya, nikel itu aku lagi nunggu diskonnya gitu. Tapi semuanya oke kok. Untuk yang nyangkut perlu average down atau tunggu dijemput lagi? Good question, good question. Saya akan bahas di sini. Good question, kayak gini ya. Anda punya di modal atas. Mungkin Anda punya di sini, atau punya di sini, saya nggak tahu. Terus sekarang saham kan di sini. Kemungkinan naik Februari begini, atau Maret begini. Kemungkinan ya. Apa yang harus dilakukan? Kita punya batasan, misalkan beli saham, satu saham maksimal 25%. Jika Anda mau beli lagi, if Anda punyanya 10%, baru punya 10% dari total modal, Anda mau nambah lagi di sini, posisi sekarang di sini, boleh. Berarti add 15%. Cara ngitungnya gimana? Modalnya misalkan 100 juta untuk investasi. Baru punya 10 juta saham itu. Mau nambah 15 juta, masih boleh. Ya, caranya kayak gitu kalau mau average down. Oke. Bukan average down, salah ngomong. Dollar cost averaging.
Oke. INTP ada yang punya di 15.500. Lim Liana, modalku 100 juta, bingung kalau dibagi saham banyak begitu, tadi 45% jadi gimana? Modal 100 juta, bisa dibagi belinya nggak usah semua saham kayak gitu deh, beli itu nggak saklek ya, angka itu nggak saklek, intinya pokoknya banyakin investing-nya aja. Jadi tergantung profil resiko juga, kalau Anda tipe yang pemberani banyakin di saham turnaround, kalau Anda yang tipe nggak berani masuk di saham yang defensif, ya misalkan 100 juta bisa beli 20 juta Indofood, 20 juta di gudang garam, biarin aja, udah dapat 40 juta, terus kemudian yang 40 atau 50 jutanya lagi buat saham turnaround, misalkan masuk ke CPO, LSIP 10 juta, LSIP 10 juta, terus ya itu tadi yang turnaround Anda bisa ambilin per sektor, satu sektor masing-masing gitu. WSKT 10 juta misalkan kayak gitu ya. Terus apalagi sih tadi properti ambil P1 10 juta, terus dua lagi bebas, baru yang 10 jutanya atau 20 jutanya buat trading gitu. Semoga paham. INTP hold dulu, ICBP hold dulu, Pak Guna. Pegas hold dulu, baik yang punya modal atas atau modal bawah. Bu Limliana, semoga tadi sudah paham. Isat gimana? Tunggu technical rebound, kita nggak masukin ke invest. Ya, tunggu technical rebound ya. Cara hitung per PBV nanti kita bahas di lain kesempatan. Ada di Mtrade. Cek di menu. Makanya ini edukasi banyak banget di explore ya. Kita bikinnya capek-capek dan berusaha supaya sesimpel mungkin. Ada di Mtrade konten, ini ada fundamental. Nah, ini ada ya. Oke. Terus Pegas hold aja dulu, terus era INKP TKIM kita masih wait and see, belum masuk, baru join punya dana 10 juta, gimana aturnya, tahu mau beli apa? 10 juta. 10 juta masuk ke saham turnaround aja buat investing, masing-masing 10 jutaan gitu ya. Jadi pilihnya saham turnaround masing-masing 10 jutaan, jangan dihabisin semua duitnya. Februari pakai 5 juta dulu, Maret pakai 5 juta. Nggak tahu mau beli apa. Belinya saham turnaround ya. Turnaround um, yang coba nonton lagi dari awal deh. Nanti karena kalau saya pilihin benar-benar yang ini, Anda pilih-pilih sesuai dengan yang sesuai profil risiko Anda dari tabel yang tadi saya bahas. Miss, tanda market selesai koreksi. Kalau ngikutin dari tadi harusnya tahu jawabannya. Udah terbatas koreksinya ya. Baru join. Oke, tadi udah. CPO bisa naik juga. BWPT pencerahan untuk Wood. Dia lagi sideways sih teman-teman sih. Aku nggak masuk dulu. BMTR ini udah lumayan bottom juga ya. Dia bakalan bisa technical rebound juga sih. Antam yang masih gimana? Cut loss kah telat? Kalau cut loss sekarang hold aja lah, sabar-sabar aja. Bisa kok balik ke level all time high-nya bisa. Butuh, it takes time like 2 months maybe. Sabar aja. KLB dan BSBP, tadi udah aku bahas ini. Saya coba cek pertanyaan terbaru. Tower nggak dulu ya, itu Big Fund udah masuk dari dulu. BRI udah TP kemarin, apakah bisa masuk lagi? Nggak deh, kemahalan. Makanya jangan dijual-jual tuh 4 saham itu. RALS atau akses untuk hold 6 bulan. Aku di RALS, aku suka turnaround-nya.
TBA hold dulu, SIMP hold dulu juga, ini lagi mau mantul teman-teman. Kalau boleh tahu di warning di live, aduh apa tadi? Ternyata dia jalan juga ininya. Apakah boleh diulang untuk saham turnaround? Nanti kita bikinin tulisannya. Kita bikinin tulisannya. Miss, tapi BMRI, BBRI turun dalam loh. Maksudnya gimana? Mau beli atau jual? Kalau yang beli-beli sih masih banyak yang murah-murah ya. Nanti kalau BMRI, BBRI turun lagi, kita mau beli lagi gitu. Tapi sekarang enggak. Turun dalam loh, dijual enggak? Enggak. Untuk investasi masih nge-hold. Masih hold. Uh, Upside LSIP baca konten ya, baca analisis itu kita buat lengkap sekali. Pegas hold dulu yang masih punya modal atas. BRIS Agro BBKP kalau ada technical rebound yang modal atas keluar aja dulu. BBCA gimana? Hold keras. BCA jual dulu, ntar beli kembali. Saya nggak pernah mau jual BCA. Kalau beli iya, seandainya dia jatuh, tapi aku nggak pernah mau jual BCA, bisa hilang barang itu. BMRI masuk kemarin apa ketinggian? Masih bisa naik kok tahun ini. Cuman ya saya lebih prefer BJTM kalau di banking saat ini. MDKA cuan apakah sell atau hold? Hold dulu nunggu stimulus nanti dia bisa naik. Untuk member boleh diberikan tabel emiten PBV terdiskon. Iya ntar dikasih ya. Uh, Film gimana? Aduh, jangan deh. Nanti kalau nggak mau nyangkut macam itu saham-saham kayak gitu jangan banget ya. Aku sampai nggak enak mau ngomongnya dikira nanti aku gimana sentimen atau gimana sama aku tahu ada yang rekomen itu cuman janganlah saham-saham kayak gitu. Tegra, Bos, FPNI, aduh jangan deh, serius. BBRI masuk area buy loh, apakah boleh buy? Upside masih ada, cuman nggak kencang naiknya. BPJS pengaruhnya gimana? I will update later. Saat ini sih masih belum ada yang jual-jualan gimana gitu. Udah beli 50% untuk GGRM, HMSP, Selin Wijaya, Unilever, ICBP masing-masing 12,5% dari September. Hold sampai sekarang minus semua. Apakah secara proporsinya salah? Enggak. Anda baru punya masing-masing 12,5%, itu maksimal 25%. Berarti Anda masih boleh nambah 12,5% dan strategi Anda udah bagus banget. Cuman butuh sabar. Saham-saham itu memang nggak bisa yang mau cuan cepat. Buat benar-benar orang yang kelebihan duit, kayak duit 5 tahun, buat 5 tahun ke depan bingung mau diapain, masukin di situ. Perkiraan harga termurah berapa? Sekarang udah murah. Sril dan Kijang wait and see dulu aja ya. Kemarin saya habis kunjungan ke Sril dan saya rasa bakalan ikutan naik juga sih untuk Sril ini. Jadi kemarin saya ada kunjungan ke sana, mungkin beberapa hari lagi saya post ya fotonya ya, karena nggak enak kalau market lagi jatuh gini nanti dikira aku mau goreng Sril pula. Ya jadi Sril itu kemarin saya ada kunjungan dan saya melihat bahwa melihat depan mata sendiri baju-baju yang Anda beli di luar negeri terutama H&M, Cherokee, Uniqlo, Gap, dan banyak brand lainnya itu buatan dia. Gitu. Jadi kalau nanti pandeminya usai, orang-orang belanja, orang-orang jalan-jalan, dia bakalan juga sangat diuntungin lagi gitu. Kemudian kemudian kalau kenapa H&M nggak brand Sril masuk ke H&M Indonesia padahal dekat karena ya orang Indo maunya beli barang luar gitu. Ternyata sampai ke Jepang saya beli waktu itu kedinginan salah beli baju kurang saya beli di sana Uniqlo di Jepang. Maunya beli made in luar, made in Japan. Begitu saya beli tulisannya made in Indonesia bikinan tetangga, Sril. Ya udahlah. Oke, jadi kita consider dia untuk investing. Ini banyak yang nanyain BCA hold ya, hold banget buat BCA-nya. Tadi ada yang nanya money management di mana ya? Sebentar ya, saya coba cari-cari pertanyaan yang pertanyaannya bagus dan bisa berguna buat yang lain. Saya coba cari-cari pertanyaan yang
Miss, menu trading tanpa tabel tidak ada persen upside-nya. Apakah bisa ditambahkan? Bapak Ibu, kita sudah berikan upside yang sangat lengkap sekali. Tolong jangan cuman buka menu live trading aja. Tolong buka menu konten dan juga menu analisis. Menu analisis ini saya kasih contoh ya, mungkin perlu dikasih latihan sedikit. Anda cari ya all atau saham, Anda cari LSIP. LSIP ya, contoh. Ini udah ada upside-nya lengkap di sini. Nih, sampai analisis lengkap banget sampai di sini 1900 upside-nya kelihatan. Tolong dibuka. Jadi saya tahu sih ngebaca butuh waktu, tapi however Anda perlu baca. Nggak bisa semuanya saya tumplekin di menu live trading. Nanti live trading-nya jadi malah nggak user friendly gitu. Oke. Saya telat keluar dari ACAC ya, nunggu mantul dulu lah. Bila sudah beli saham konstruksi di harga atas, apakah sekarang hold atau rebound dijual? Hold dulu aja. Kalau tadi secara percentage baru belinya masih kecil, boleh nambah ya. PPRO energi nyangkut dalam technical rebound jual ya, atau langsung aja buang aja. Dampak rencana pemberlakuan short selling kita bahas next time. Halo, pertanyaan saya belum dijawab. Habis namanya anonymous attendee. Saya mau cari pertanyaan Anda yang mana juga bingung. Kalau Anda pakai nama, saya bisa scroll up ke atas gitu. Miss, kalau boleh saran, broadcast jual belinya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing sesuai settingan di aplikasi. Pak William, very good masukan dan itu sudah masuk dalam agenda saya. Ya, tapi nggak bisa dalam waktu beberapa hari. Jadi itu butuh desain secara banyak, kita desain untuk tampilan, desain algoritmanya, ya. Jadi disesuaikan dengan settingan di aplikasi. Misalkan member dia mau jadi investor, broadcastan di swing trade nggak muncul di notif mereka. Hanya yang pilih swing trade aja yang dapat notifnya. Pengaturan profil risiko bisa diatur masing-masing, sudah masuk dalam agenda saya. Terima kasih banyak masukannya, sangat-sangat bagus sekali. ICBP, WSBP yang punya hold aja dulu, EPMT sell aja, Java modal atas hold dulu, bisa dikasih tahu saham-saham layer 1, 2, 3 supaya bisa bahan pertimbangan beli saham. Sebenarnya ada di SODV kemarin ya. Kita selalu kasih tahu sebenarnya di note itu high risk short term. Oke, ini nyangkut juga dengan masukan dari Pak William tadi, sesuai profile ya. Aku akan kembangin ke depan step by step. M-Trade pokoknya berkembang terus. Makasih banget, itu akan kita wujudkan. Dia hold dulu. Kalau misalkan udah nyangkut di tinggi, kita tunggu beberapa hari lagi akan ada pantulan. Jangan jual sekarang. Jual sekarang udah agak flat. Kinerja 2020 Big Bang, BBR, ini laba bersihnya turun semua year on year, kan aku udah bilang ya, BMRI, BNI, BBRI laba bersih turun semua year on year. Senin merah padat, masih bisa turun, makanya itu kalau buat yang big caps perbankan turun dikit biarin aja lah, itu fluktuasi normal aja. Year on year laporan keuangan kuartal 4 2020 pasti turun, pasti. Tapi bandinginnya kuartalan itu bisa naik gitu. Pilihin properti. Yang paling bagus BSDE, SMRA, P1, Cetra. 4 ini blue chipnya properti. ASRI dan APLN itu yang buat trading. Buat yang gerakannya cepat gitu. Katanya mau bagi list saham yang bagi dividen gede. Lagi ditulis, sabar ya. Lagi ditulis ya. Oke. Benar nggak harus punya satu sektor banking di portfolio? Benar, benar. Karena kalau mau portfolio long term-nya sesuai dengan kinerja IHSG ya.
BCA itu mesti punya. Kalau nyangkut di atas TMG, wait and see dulu ya. Ini bentar lagi mau ada technical rebound. Oke, kayaknya pertanyaannya udah mulai banyak yang ngulang-ngulang. Eh, bicara tentang IHSG, tonton dari awal ya. Ini seandainya vaksin gagal, enggak lah, enggak gagal. Aku punya teman dokter beberapa Sinovac meskipun 60% juga udah bagus kok. Itu udah sangat berguna banget. Indonesia nggak bakalan lockdown karena pemerintah sangat memperhatikan sekali faktor sosial ekonomi. Gimana cara kita ngelihat fundamental emiten dari Enrico yang cocok untuk investasi di kondisi pandemi, di mana bisa jadi pendapatan Q3 tinggi tapi Q4 anjlok. Ya, kita tunggu aja, nanti kita lihat. Jadi Q4 perkiraan aku banyak yang lebih bagus kemarin karena udah perekonomian mulai bergerak, kelihatan dari inflasi naik, PMI juga naik, banyak hal ya yang bagus gitu. Nanti beberapa hari lagi GDP di akhir tahun keluar, terus kemudian PMI keluar, data inflasi keluar, kita lihat lagi ya. Belum punya BCA, boleh beli nggak ya? Jangan banyak-banyak ya, udah agak-agak mahal. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Ini pertanyaannya udah mirip-mirip. Miss telat join masih bisa nonton di Mtrade ya, SODV bisa bisa. Tolong ini di explore aja. Di konten SODV, ini Anda klik seminar keluar semua. SODV yang dulu-dulu keluar semua. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akan aktifkan lagi untuk chatting room-nya sebentar. Saya pengen interaksi sekali lagi. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung setiap hari ya. Meskipun kemarin sempat ada beberapa cut loss di swing trading, kita tahu dan waktu rilis Mtrade V2 kemarin juga ada server down. Teman-teman kalau berkenan boleh dong mampir ke review ya di aplikasi Android kita dan berikan review positif dan apa yang manfaat yang Anda dapatkan dari Mtrade meskipun kami juga terus harus mengevaluasi diri. Terima kasih buat semuanya. Saya Ellen May. Salam profit.